Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai materi kita hari ini, yaitu paper 3. Kita akan membahas masalah prosesor. Jadi ini adalah rangkuman dari materi sebelumnya, teknologi prosesor, yaitu yang pertama rangkaian digital yang kinerjanya untuk tugas komputasi. Jadi dia komputasi itu kata Pak kemarin itu hitung-hitungan ya. Jadi dia digunakan sebagai komputasi ya, atau kalkulator. Jadi untuk hitung, ya, kemudian untuk logika, kemudian untuk aritmetik ya. Jadi di situ digunakan untuk komputasi. Kemudian nomor 2 adalah controller dan datapad. Nah, ini juga sudah kita bahas kemarin. Ya, tiap-tiap prosesor itu ada controllernya, ada yang bersifat umum, spesifik, kemudian ada yang single. Ya. Kemudian begitu juga dengan datapad-nya. Ya. Ada yang purpose, kemudian ada yang spesifik, kemudian ada juga yang single. Nah, ini dari ciri prosesornya. Ya. Yang kalau general, ya untuk berbagai komputasi. Kalau yang single, itu untuk satu komputasi. Kalau yang spesifik itu ya lebih spesifik lagi. Jadi dia merupakan rangkaian digital. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh gabungan. Jadi kalau kita lihat di sini, ini materinya nanti akan upload juga di e-learning. Nah, ini adalah kamera. Ya, jadi kamera digital ya. Nah, di sini ada general purpose-nya, kemudian ada custom-nya. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini yang berfungsi sebagai general purpose-nya adalah microcontroller. Ya. Yang di tengah sini ini adalah general purpose-nya. Kemudian sebagai custom general purpose-nya itu adalah JPEG ini. Nah, dia preprosesornya di sini. Jadi kalau kita lihat suatu arsitektur dari kamera ini, ya dia rumit. Ya. Ada lensa, kemudian CCD, kemudian ada preprosesornya di sini. Ya. Nah, ini proses untuk pengolahan citra awalnya. Ya. Kemudian ada pixel prosesor. Nah, disinilah pixel coprosesor. Nah, secara lebih spesifik, Pak juga kurang memahami, tapi kita membahas masalah prosesornya itu berarti dia digunakan untuk untuk mengolah pixelnya. CCD itu berarti untuk sensornya. Jadi semuanya itu di dalam suatu device ini ada sebuah chip ya. Dia ada berbagai prosesor di dalamnya. Kemudian ada D2E yang ini. Kemudian ada multiplier, kemudian ada display controller. Nah, ini sering kita mainkan itu, zoom segala macam. Kemudian ada DMA controller, direct memory address. Nah, jadi di sini untuk penyimpanannya bisa jadi untuk penyimpanan. Kemudian jadi di atas ini ini dari sini ke sini ini untuk proses pixelnya. Kalau di sini ini proses gambar ya. Jadi controller utama atau prosesor utama. Kemudian kalau di bagian ini sudah sudah keluaran ya. Kalau kita lihat di sana ada memory controller. Jadi untuk untuk memori yang berfungsi sebagai kontrol
Kemudian ada ISA, International Standard America. Ini adalah bus interface-nya. Jadi apa ini? Ini adanya di ARCOM. Jadi ada slot ISA. Jadi kalau kalian pelajari slot ISA itu seperti apa, ada beberapa jenis. International Standard American ini. Jadi dia untuk interface. Nah, kalau dia berbicara mengenai interface yang ini, berarti dia sudah berhubungan dengan I/O. Jadi dia ada interface-nya di situ. Jadi kemudian ada serial, universal, asinkronus, sinkronus, receiver, transmitter. Nah, ini serial. Bisa juga USB dan sebagainya. Kemudian ada LCD control. Nah, ini sudah displaynya. Displaynya juga di situ. Ada display control, ada LCD. Jadi display control untuk mengatur displaynya. Kalau LCD itu sudah LCD apa itu sudah layarnya, sudah tampilannya. Ya, dia bentuknya seperti apa LCD. Nah, kalau ini untuk pengaturan, misalnya apa itu jarak dekat, jarak jauh. Nah, nanti tampilnya di LCD. Kemudian misalnya mau dicerahkan atau mau digelapkan, nanti tampilannya dapat dilihat di LCD seperti itu ya. Jadi agak berbeda antara display control dengan LCD control. Jadi dia yang itu ya. Nah, jadi untuk apa ini penyimpanan eksternal dia dapat melalui ISA bus ini, atau dia bisa menggunakan apa namanya itu serial. Nah, jadi apa ini ada kabelnya biasanya. Kabelnya dicolokkan ke komputer menggunakan serial itu, sehingga kita bisa mengambil apa gambar-gambarnya itu. Ya, baru kita edit. Ya, kalau jahat dibagusi, kalau bagus dibagusi lagi. Nah, atau pakai ISA bus ini. Jadi dia ada memori dalam situ ya. Ya, memorinya bisa kalian lihat lah di apa ini, di apa ini kamera-kamera digital yang lama itu. Oke, jadi ada memorinya dia itu. Ya lumayan lah besarnya. Jadi, apa namanya memorinya itu apa namanya? Memori card-nya. Nah, dia itu kan. Jadi dia ada disimpan di situ dulu. Kalau dia penuh dipindahkan gambarnya itu. Nah, ini apa ini gambaran kecil mengenai suatu chip. Ini chip ya. Jadi ini bukan kameranya full, ini chipnya. Kita sudah bahas tadi bahwa ini adalah chip. Bahwa di dalam chip itu banyak apa namanya itu banyak prosesor ya. Jadi bisa jadi dalam suatu chip itu ada prosesornya lagi di situ. Nah, ini gambaran suatu device ya. Jadi jangan kalian bayangkan ini kamera full, bukan, ini chipnya. Nanti kita bahas lagi. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, dulu. Karena kita tadi membahas chip, berarti kita membahas ya. Jadi chip-chipnya ini kalau kita lihat dia ini teknologinya adalah teknologi CMOS ya. Jadi complementary metal oxide semiconductor. Nah, ini transistor. Dia transistor juga. Jadi yang kalian bahas itu biasanya transistor TTL. Basis, kolektor, emitor. Atau seperti ini ya. Nah, basis, emitter, kolektor. Nah, jadi ada tipe PNP, ini tipe PNP, kemudian ini tipe NPN. Nah, gitu. Nah, ini apa ini transistor TTL, namanya ini TTL, transistor logik. Nah, jadi dia apa ini
teknologinya lain dengan semikonduktor, ya, dianya itu. Jadi dia bentuknya seperti itu, apa transistornya itu. Nah, kalau dia dengan CMOS ini sudah lain lagi. Jadi dulu ada mata kuliah namanya mikroelektronika. Jadi apa ini mata kuliah yang berhubungan dengan perancangan atau apa namanya itu membahas masalah materi dari suatu IC. Nah, sudah revisi kurikulum ditiadakan. Ya, jadi dulu ada ininya, ada apa ini? Ada praktikumnya itu. Nah, angkatan kira-kira 2006 lah sampai 2008 masih rasanya. Nah, jadi teknologi CMOS ini C-nya itu complementary, ya, complementary. Berarti dia pembalik. Ya. Jadi kalau dia A, maka dia Arson. Metal oxide semikonduktor. Nah, ini adalah apa nama itu material. Nah, ini adalah complementary. Nah, jadi pembalik ya. Nah, jadi apa ini di dalam suatu IC yang sudah dalam bentuk chip itu dia sudah dalam CMOS. Jadi dia tidak lagi dalam apa ini transistor logik. Jadi gate-nya itu sudah memang sama ya. Tapi istilahnya itu sudah berbeda ya. Kalau basis namanya gate. Nah, ini basis ini. Basis. Ya. Kemudian apa ini? Kalau dia kolektor namanya source. Ya. Dia itu. Ini kolektor. Kalau dia emitter namanya drain. Ya. Nah, jadi dia seperti itu. Dan dia ada lapisan-lapisan. Ya, namanya oxide dan channel. Jadi antara ini dan ini namanya channel. Kalau ini. Nah, jadi konfigurasinya sama, tapi cara membuatnya beda. Jadi dia pakai polisilikon dan segala macam. Jadi Pak Dak bisa menjelaskan lebih rinci mengenai apa ini teknologi chip ini, karena itu ada mata kuliah tersendiri dan ada semester tersendiri. Nah, tapi kalian harus tahu karena kita sudah masuk ke bagian teknologi IC, ke sistem embedded ini. Karena sistem embedded ini kita menggunakan apa nih teknologi IC-nya itu yaitu berdasarkan CMOS. Ada yang MOS, ada yang CMOS. Kalau MOS itu berarti kok metal oxide semikonduktor, tapi dia tidak menggunakan komplement, jadi dia tidak dibalik logikanya itu. Jadi kita lihat dia seperti apa, apa namanya itu jenis transistor ini. Kita lihat seperti apa jenis transistornya. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, oke, kita hapus. Jadi kenapa dia disebut dengan apa tadi itu? Mengapa dia disebut dengan komplement? Nah, dia itu. Nah, di sini Pak jelaskan di sini ada yang namanya NMOS dan PMOS. N itu negatif, kemudian P itu positif. Jadi ada apa ini? Ada transistor negatif, ada transistor positif. Nah, dia itu. Nah, yang ini negatif, yang ini positif. Nah, tapi teknologinya komplementer, artinya pembalik pembalik atau komplementari. Nah, yang Pak bilang di awal itu. Nah, logikanya tetap sama, jadi ini aturannya. Kalau logikanya 0 dia 0 volt, kalau logika 1 dia 5 volt. Nah, ini ada tipe CMOS-nya itu, yaitu NMOS gate-nya 1, sedangkan PMOS gate-nya 0. Nah, jadi terbalik harusnya negatif itu dia 0, harusnya, kemudian positif itu 1. Nah, dikarenakan kita menggunakan teknologi CMOS, maka ininya dibalik. Jadi kalau dia NMOS dia 1, PMOS dia 0. Nah, jadi oke, agak ini agak apa nih?
Nanti kalau nggak ngerti diulang-ulang di bagian ini. Oke. Sekarang kita bahas dulu itu. Mengapa dia disebut dengan apa ini CMOS ini ya. Nah, sekarang kita analisa dulu yang ini. Yang satu ini. Kita buka slide lain boleh. Lainnya di sini saja lah. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ini NMOS-nya. Nah, ini ada input di sini. Nah, misalnya inputnya 1, inputnya 1, maka keluaran di sininya ini berlogika 1. Maka ada apa nih, source, ada sumber, ke drain-nya ini. Dari ada arus dari kolektor ke emitornya itu. Jadi dia berlogika 1. Nah, kalau kita lihat yang PMOS, kita lihatnya sebelah sini, apabila ini berlogika 1, nah ini ada node-nya ini. Nah, kalau yang ini tidak ada node, node-nya tidak ada. Nah, kalau yang ini ada node-nya, berarti yang namanya node itu kan gerbang node seperti ini, nah, atau juga dilambangkan dengan seperti ini. Kalau dia dalam sebuah chip, enggak dia ini. Nah, jadi logikanya itu kalau node, kalau dia 1 hasilnya 0, kalau dia 0 hasilnya 1. Nah, berarti logika 1 ini kalau dia lewat di node ini maka di sini 0. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kalau dia 0, ya dia tidak bisa melewatkan apa namanya itu arus ya. Jadi gate-nya ini putus dia. Kalau dia terputus, ya berarti dia apa namanya itu logikanya itu 0. Nah, kalau ini tadi logikanya 1 terhubung, kalau ini kalau dia terhubung logikanya 0. Karena dia hubungannya itu ke ground ya, namanya putus ya. Iya, kalau dia putus ya sudah ada baca di apa nih, tidak bisa dikoneksikan ya, gate-nya itu. Nah, sekarang kita bahas kalau dia logikanya 1, 0 ya, tadi 0. Kita lihat sekarang kalau dia 0. Nah, kalau dia 0, berarti di sini 0. Nah, berarti ini konduknya untuk kondisi kedua, ini adalah tip gate, ini sama dengan 0. Nah, kita lihat yang ini. Kalau ini 0, ganti saja warnanya. Kalau ini 0, berarti di sini 1. Nah, dianya itu. Jadi kalau logikanya 0 ini tidak ada inputnya, berarti if gate-nya ini sama dengan 1. Nah, jadi dia membalik di situ. Itu. Nah, jadi ada 2 kondisi yang sudah kita bahas, yaitu kondisi 0 dan kondisi 1. Karena dia membalik. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas, kalau tadi itu dia dalam bentuk apa namanya itu, parameter NMOS dan CMOS. Sekarang kita bahas dalam bentuk logika. Nah, kita ambil contoh misalnya inverter ini. Nah, kita bahas ini. Jadi kan kita bahas masalah inverter ini. Jadi kemungkinan memang lama memahaminya ini. Tapi kan kalian bisa mengulang-ulang. Omongan Pak ini diulangi lagi. Kalau misalnya bingung diulangi lagi kan bisa. Oke, kita sekarang bahas ini inverter. Ini Pak besarkan biar enak ya. Nah, kita ngambil yang inverter saja. Nah, ini. Sekarang kita bahas yang inverter. Nah, ini tolong diperhatikan. Tolong diperhatikan benar-benar. Karena kita membahas masalah inverter. Di sini ya. Jadi kita bahas masalah yang ini. Namanya inverter itu kan pembalik itu. Ya, jadi namanya inverter itu adalah pembalik. Jadi logikanya dibalik. Kalau dia 1, 0, 0, 1.
Dari mana Pak taunya? Ini outputnya nih. Nah, kalau inputnya X, maka outputnya X action. Jadi kalau inputnya 1, di sini 0, kalau di sini 0, di sini 1. Nah, inilah mengapa kita menyebutnya di awal tadi adalah CMOS, yaitu complementary, itu namanya pembalik. Ini tadi logikanya tadi. Sedangkan MOS-nya itu adalah materialnya. Jadi bahan pembuatnya adalah semikonduktor. Sedangkan kondisi logikanya itu inverter, terbalik. Nah, kita bahas sekarang yang ini. Benar enggak dia ini terbalik? Oke. Apabila kita memberikan logika 1, jadi kita tetap memberikan logika ini if 0 atau 1. Nah, dia tetap 0 atau 1. Nah, sekarang kita analisa dulu logikanya 1. Bila masukannya adalah 1, nah, nah 1 ini ngalir ke sini, juga ngalir ke sini. Nah, karena dia satu jalur. Jadi kalau jalurnya terhubung, jadi kalau seperti ini, nah, jadi kalau di sini 1, ya sudah pasti di sini 1 juga. Kecuali dia putus. Kalau dia putus lain cerita misalnya. Nah, tidak mungkin di sini 1, di sini pasti 0. Jadi itu dulu yang harus dipahami. Kalian kan sudah belajar rangkaian listrik. Nah, jadi apa ini harus paham ya. Oke. Nah, itu logika 1. Sedangkan input dari apa ini? Dari PSS-nya ini adalah 1. Nah, berarti dia logikanya 1 ini. Logikanya. Jadi kalau 1 berarti 5 volt. Misalnya 5 volt misalnya. Nah, jadi arus 5 volt ini kita analisa dulu ini. Masuknya kemana dia? Jadi kita analisa di sini. Jika dia berlogika 1, maka di PMOS, nah ini PMOS ini. Ingat PMOS sama NMOS. Ini namanya PMOS. Nah, yang ini namanya NMOS. Nah, ini itu. Nah, di PMOS ini kalau kita lihat kata Pak tadi, kalau di sini 1, nah, dinotkan di sini. Ini ada notnya, yang ini notnya, maka outputnya jadi 1. Jadi 1, maaf. Jadi 0. Nah, dianya itu. Jadi 0. Nah, kalau dia 0, arus yang dari atas ini tidak ngalir ke bawah. Jadi kalau dia 0, ya ini putus kan berarti. Berarti yang dari atas ini tidak pacak ngalir ke sini karena dia putus. Logikanya itu. Dia putus di sini. Nah, putus ini. Ya enggak? Jadi ya, kalau dia putus berarti tidak ada arus yang ngalir ke bawah. Dari sini tadi tidak bisa dia lewat. Harus dari sini tidak bisa lewat ke sini karena dia putus. Dianya itu putus di situ. Nah, dianya itu. Ya. Jadi dia putus, jadi arusnya tidak bisa, ya tidak bisa ke sini keluarnya. Oke, sekarang kita analisis yang bawah. Yang bawah ini pada saat dia 1, di sini 1. Nah, ya. Jadi kalau dia 1, ada ground terhubung ke ground. Nah, logika 0 ini ngalir ke sini.
ngalir ke F. Jadi F ini berlogika 0, bukan berlogika 1. Karena kalau 1 putus. Kalau F-nya dia berlogika tidak, dia jalan dia. Karena udah logika 1 berarti terhubung. Maka di sini 0. Nah, dia itu. Jadi dia seperti itu. Jadi dipahami ini benar-benar ya. Iya. Jadi berhentilah yang nak main-main itu ya, tidak merhati ke segala macam itu, tolong dibuang jauh-jauh. Sekarang kita sudah kuliah. Oke, Pak B, baterai dulu. Baterainya mau habis ini. Oke, kita charger dulu. Jadi ini direkod tapi live, oke, caranya ini. Oke. Nah, jadi Pak minta paham ya logikanya itu. Jadi kalau masukannya 1, ini keluarannya adalah 0. Karena yang naik ke atas, ke F itu bukan dari PCC, tapi dari ground. Dari ground itu dari 0. Oke, sekarang kita analisa bagaimana kalau inputnya itu adalah 0. Kita hapus lagi ini. Inputnya adalah 0. Sekarang. Warna merah lagi. Nah, kalau dia 0, berarti di sini 0. Ya, nah, di sini juga 0. Ya. Yang mana dulu? Yang bawah. Oke, yang bawah. Nah, di bagian NMOS-nya dulu ya. NMOS-nya dulu. Nah, di bagian NMOS-nya ini berarti di sini 0. Nah, kalau dia 0, kata Pak tadi, berarti dia putus di sini. Nah ini B. Nah, putus dia. Jadi ground ini tidak bisa naik dia ke sini. Tidak bisa ke sini karena dia putus. Ya, nah, dianya itu. Nah, kita lihat yang ini, yang PMOS. Nah, ini PMOS-nya. Kita lihat di bagian itu. Oke. Di bagian ini, karena 0, kita notkan, karena ada apa ini note yang ini, maka outputnya jadi 1. Nah, kalau 1 nyambung. Nah, begitu nyambung, harusnya turun ke sini. Nah, ya tidak lewatlah dia ke sini. Nah, jadi F sekarang dia berlogika 1. Karena yang dari bawah putus, maka F-nya berlogika 1. Nah, ini putus ini. Ya, dianya itu. Nah, jadi itulah dia disebut sebagai inverter. Jadi pada saat dia logika 0, outputnya 1. Pada saat dia logika 1, outputnya 0. Ya enggak? Oke, bagaimana ini? Bisa dipahami? Kalau tidak ngerti diulangi. Jangan apa ini? Jangan diam, ya, diulangi. Ya, kalau tidak ngerti. Oke. Baik, sekarang kita menganalisa yang gerbang gate N ini, N gate ini. Oke, yang apa ini? Yang apa namanya itu? Inverter sudah kita bahas tadi. Sekarang kita masuk ke N gate-nya ini. Kita analisa, N gate-nya ini. Oke, sama seperti apa ini? Sama seperti inverter, Jadi kita harus tahu dulu bahwa di sini ada gerbang apa ini N. Nah, tapi ingat, karena dia inverter, maka dia NAND. Jadi panjangan dari NAND ini adalah not N. Nah, artinya apa? Inverter dari gerbang N. Nah, jadi misalnya A, B, pada saat dia
0, 0. Nah, ini 0. Notnya ini jadi 1. Jadi 1, 0, 0, ini 1. 0, 1, 0, ini 1. Ini 1, 1. Ini 1, yang ini yang 0. Nah, jadi buat dulu tabel kebenarannya. Tabel kebenarannya. Jadi yang not n ini yang ini. Not n. Nah, kalau yang ini gerbang n. Nah, jadi diperhatikan itu. Mana yang n, mana yang not n. Jadi kalau ada yang aksen-aksen yang nah ini not ini atau z misalnya. Nah, itu not itu. Nanti dia logikanya itu dibalik hasilnya itu. Nah, ini akan kita bahas sekarang ya. Oke, baik. Nah, ini tabel kebarannya sudah ada. Sekarang kita lihat kita analisa. Jadi inputnya ada 2 nih. Inputnya adalah X dan Y. Nah, kita ubah ini. Nanti bingung. Nah, inputnya adalah X dan Y. Nah, oke. Outputnya Z. Nah, inputnya adalah Z. Bukan ZF ya. F, maaf. Terus lagi lah. Biar apa ini. Nah, hilang galau. Coba ada andunya. Aduh. Alhamdulillah. Untunglah ini enggak hilang galau. Kacau ini. Nah, oke. Ini F aksen. Nah, kita lihat ya. Benar enggak ini analisanya? Oke, kita mulai dari logika 00 ya. Kita ambil warna tadi biru sudah, warna hijau. Nah, kita ambil yang ini. Nah, yang ini dulu. Ya. Jadi kita bahas sekarang ini X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Nah, kita lihat sekarang. Pada X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Oke, kita bahas. Kita besar lagi. Ya. Mestinya. Ini kita hapus. Dan sudah kita bahas biar seperti. Nah, kita lihat sekarang yang ini. Oke. Sekarang logikanya 00. Jadi ini 0, ini 0. Nah, lewat digit ini berarti X-nya di sini adalah 1. Di Y-nya juga 1 ini. Nah, kalau dia 1, nah berarti bisa lewat ini. Yang dari atas ini ya. Yang dari atas ini bisa lewat arusnya. Dia bisa lewat ke sini atau lewat dari sini. Nah, ya tak? Jadi dia ada 2 jalur di situ. Bisa lewat dari X, bisa lewat dari Y. Satunya itu. Oke, berarti dia aman. Dari X pacak, dari Y pacak. Nah, sekarang kita lihat yang rangkaian bawahnya ini. Oke, rangkaian bawahnya ini kita lihat. Berarti di sini kalau kita sambungkan dia juga berlogika 0. Nah, ini 0 juga, yang ini juga 0. Nah, sekarang kita lihat. Nah, berarti di sini outputnya
Berarti kalau ini 0, maka di sini adalah 0. Di sini juga 0. Nah, ya. Nah, jadi dari sini sudah tahu gitu bahwa logika 0 ini tidak pacak dia nak lewat sini. Ya. Nah, tidak bisa. Karena dia putus. Jadi dia putus. Itu silanglah putus ini. Ya. Nah, putus dia. Nah, jadi pada saat dia berlogika 00, maka F-nya ini dia berlogika 1. Nah, kita bahas sekarang. Nah, F sama dengan X, Y, aksen. Nah, X-nya 0 dikali Y0, Y-nya 0, ini sama dengan 0. Ya tak? Nah, dapatlah yang ini. Nah, tapi ingat, ini ada komplement. Nah, D-nya tuh. Nah, begitu dikomplement ke, berarti ini harus 1. Nah, berarti dia yang ini. Nah, dia-nya itu. Jadi pada saat dia apa ini berlogika 0, 00, maka hasilnya adalah 1. Hasilnya itu. Benar nggak? Benar ini. Ini dia uangnya. Nah, oke, korek. Benar hasilnya. Oke, sudah. Sekarang kita lanjut ke pembahasan kedua. Yang ini. Nah, ini. Baris kedua ini. Yaitu X-nya 1, Y-nya 0. Ya, X-nya 1, Y-nya 0. Ini jadi 1 sekarang. Oke. Nah, yang X-nya 1, Y-nya 0. Nah, sudah pasti di sini adalah 0. Nah, ini 1. Nah, tidak mungkin arus itu lewat di X. Dia-nya itu. Jadi tidak mungkin arus itu lewat di sini. Tidak mungkin ini. Karena dia putus. Sini ini putus. Nah, ya tak? Dia-nya itu. Pasti dia lewat sini. Nah, ya tak? Iya. Berarti di sini 1. Oke, masih dia 1. Kita jengok yang bawah. Kita cek yang bawah sekarang. Ini 1, ini 0. Nah, Y-nya 0. Nah, di sini B dialah putus. Kalau di sini 1 tidak masalah. Nah, tapi di Y-nya ini putus. Karena dia paralel, seri. Oke. Jadi, pada saat X1, Y1 di gerbang NMOS-nya ini, di Y-nya yang putus. Kabelnya. Sedangkan di X tidak. Kalau di sini putus, groundnya tidak pacak naik. Karena dia sudah di-cut di Y. Jadi, kalau begitu, berdasarkan analisa kita ini, maka hasilnya adalah 1. Itu. Karena dapat inputnya dari Y. Karena posisinya turun dari Y. Masuklah ke F. Kalau dari bawah putus, putusnya di Y. Nah, kita analisa. Benar enggak? Ya enggak? Dianya itu. Tinggal dianalisa deh di sini. Ya enggak? Jadi, E, Y-nya itu, yaitu pada saat X1 dot dengan 0, ya. Jadi kalau kan gerbang 10, hasilnya 0. Nah, ya, maka adalah 0. Aksen. Nah, maka hasilnya 1. Nah, jadi ini yang F, yang ini yang F aksen.
Nah, cek di sini. F aksennya sama dengan 1. Benar. Sedangkan F-nya baik adalah 0. Nah, benar juga. Dianya itu. Maka logika kedua ini benar. Nah, dianya itu. Nah, mudah kan? Asal di pikiran ini jalan ke. Kalau didiem ke, entok deh. Oke, kita bahas yang logika ketiga. Nah, logika ketiga ini adalah ini. X-nya 0, Y-nya 1. Nah, dibalik sekarang. Hapus dulu kalau-kalau. Nah, ini 0, ini 1. Nah, sama cak tadi. Ya. Berarti di X1, di Y0. Nah, dia tidak mungkin lewat sini. Pastilah dia lewat X. Nah, ya tak, ini tuh. Nah, ini 1 lah nunggu. Nah, bisa tak Pak yang bawanya kemungkinan 1? Tidak baca. Kalau 1 ketemu 0, ground, putus dia, konslet. Iya, jadi yang bawah ini harus putus. Kita cek sekarang, benar tak? Berarti yang ini 0, yang ini 1. Nah, 1. Sini. Di sini 0. Nah, jadi dia putus. Putus di mana? Putus di sini. Jadi ini nggak baca naik masih. Dia putus. Jadi berdasarkan logika ini, apa ini hasilnya tetap 1. Nah, kalau kita jengok ini 1. Nah, F-nya 0. Nah, kita cek sekarang. Ya, gampang baik. Kita cek benernya enggak. Ya, salah. Nah, X-nya 0, Y-nya 1. Nah, komplement. Hasilnya 0. 0 N dibalik beda. Kalau ini 0, nah ini 1 dibalik gerbang. Nah, 1. Hasilnya kan 0 masih. 0. Beda hasilnya. Di inverter ke? Jadi 1. Nah, jadi yang ini F, yang ini F aksen. Jadi itu. Dapatlah analisa yang ketiga. Dan yang terakhir adalah logikanya 1-1. Jadi kalau dia 1-1, ya kita jingok. Yang manunian yang aktif ini. Kalau dia logikanya 1-1. Tapi kalau Pak lah sudah jelas ini. Ini pasti hasilnya adalah 0. Tinggal kita analisa rangkaian. Kita cek sekarang. Hasilnya adalah 1, ini 1. Nah, ini jelas putus. 0, 0. Nah, ini putus ini. Nggak baca lewat. Tinggal yang bawah. Ini 1, ini 1. Ini 1, ini 1. Nah, lajunya dia. Oke. Jadi, lewatlah dia sini groundnya. Nah, yang kabel 0-nya lewat sini. Nah, ya. Jadi kalau yang 0-nya naik ke sini, maka F sama dengan 0. Nah, kita tinggal buktikan. Bener dah. F-nya 0. Lagi nggak? Cek. Cek lagi. Oke. Ini 1, ini 1. Tinggal dibuat di gerbangnya nih. Ya, Pak Darmudi ke 1, 1. Hasilnya 1. Nah, masuk sini. Jadi hasilnya adalah 1. Nah, tapi ingat ada komplement. Kalau ada komplement berarti hasilnya adalah 0. Ini F aksen. Jadi sudah benar bahwa keempat buah tabel kebenaran ini benar ini. Hasilnya sudah kita analisa baik secara rangkaian maupun secara logika. Sehingga hasilnya benar bahwa
NaN itu keempat-empat logikanya itu telah dibuktikan. Ini itu. Nah, sekarang tugas kalian membuktikan NOR gate ini. Nah, yang NOR gate ini. NOR gate ini artinya not or. Nah, berarti gerbangnya seperti ini. Nah, ya yang itu. Dibuat tabel kebenaran. Nah, jadi tugas kalian itu sekarang ini menganalisa yang NOR gate ini. Yang NOR gate ini kalian analisa tugasnya. Tugas analisa gerbang NOR. Buat tabel kebenaran jelaskan seperti paparan materi. Itu tugasnya. Jadi tugasnya diupload di di e-learning. Jadi tugas kalian itu adalah memaparkan yang NOR gate ini, yang ini, angka yang terakhir ini. Jadi kalian paparkan sama seperti NAND gate tadi, buat tabel kebenaran dan jelaskan. Oke, baik Pak, kira cukup dan dipelajari materinya ini, tugas yang dibuat dan diupload, jangan lupa absen. Pak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.